Ini ngoyak-ngoyak apa tuh kayak? Nah, jadi kayak gajian apa kalau Pak Menteri ngoyak-ngoyak urunan mana lah? Kayaknya enggak ngoyak. Itu ya mau tahu. Oh, betul. Maka itu belah. Aku kenapa? Mau kami udah mau di seluruh kota aku juga Pak. Bentar Mas, bentar Mas Agung. Agak di Zoom Mas Agung. Nanti saya yang mengendalikan. Deskripsi dan analisis isu. Oke Mas Agung. Mas cukup. Mas Agung nggak usah presentasi, biar saya yang ini menyampaikan. Ini yang tugas pertama ya, deskripsi isu, deskripsi. Oke, coba turun ke bawah. Scroll ke bawah. Oke. Nah, adik-adik ketika scanning agenda 3 Smart ASN atau manajemen ASN, adik-adik harus bisa menjelaskan ya, ketika misalkan sudah menentukan bahwa sumber isunya itu dari manajemen atau Smart ASN, tetapi harus bisa menjelaskan ya di deskripsinya. Oke, lanjut. Terus. APKL USG. Ya, lanjut ke materi kegiatan saja. Nah, sampai di sini. Oke, turun. Isu yang diangkat belum tersedianya website resmi sebagai pelayanan berbasis digital di KUA Kali Jambe. Implementasi layanan digital melalui penyediaan website resmi di KUA. Sebentar. Kemarin itu saya moderator, pengujinya itu sebentar. Itu seminar apa ya waktu itu ya? Apa ya seminar rancangan ya? Kok lupa saya. Pengujinya Kepala Kemenak Kabupaten mana? Beliau menyampaikan, kalau saya tidak terlalu paham sekali ya aturan ini, menyampaikan bahwa ada yang mengambil terkait dengan website ini, tapi beliau menyampaikan bahwa kalau website itu bukan ranahnya di KUA gitu. Jadi hanya pada level di eselon berapa ya? Eselon 3. Kalau di KUA itu tidak website, maka saya tidak tahu penguji adik-adik nanti siapa, tetapi barangkali apalagi ini website resmi ya di KUA Kali Jambi. Untuk menghindari itu, eh, barangkali nanti Mas Agung mungkin bisa mengganti saja ya, tidak website resmi, tapi implementasi layanan digital melalui apa gitu mungkin Mas ya. Kalau tentang ada dua pilihan. Yang pertama yaitu yang ini website, yang kedua itu chatbot gitu. Chatbot untuk customer service. Pakai pakai chatbotnya, Ya, pakai chatbot chatbot. WhatsApp. Iya, itu juga boleh, chatbot boleh. Tapi ini kegiatanmu di dalamnya apa, Mas? Chatbot itu? Untuk yang website apa chatbot itu? Kalau ini website itu kayak saya nanti membuat website itu. Website ya.
Atau begini, coba cari regulasinya, Mas. Aku juga belum sempat nyari sih. Seminarnya baru kemarin. Beliau menyampaikan kalau di KUA itu tidak ranahnya sampai untuk. Jadi yang bisa untuk website resmi itu hanya tertentu, tidak semuanya itu ada website resmi gitu. Kalau kalau memang boleh sih sebetulnya nggak apa-apa, nggak usah merubah gitu ya. Saya sudah konsultasi di grup penghulu Jateng gitu, CPNS Ya, Sekjateng gitu, itu juga banyak yang mengambil website di TV dan website tidak itu. apa-apa gitu. Hmm. Apa Mungkin ini tidak perlu kelihatan. diganti apa judulnya gitu? Perlu diganti atau enggak? Iya, kalau saya sih tidak masalah, hanya pas ketemu ketemu pengujinya itu nanti ini waktu itu usulannya sih website diganti ini aja digital gitu sih kalau nggak salah. Jadi melalui eh, apa layanan digital. Ini sudah layanan digital, implementasi layanan digital. Kalau selain website apa Mas? Itu chatbot WhatsApp, kalau enggak ya WhatsApp channel gitu. Ya, tapi kan kamu harus menyesuaikan isunya. Isunya Ya, belum tersedianya website resmi, ya kan? Otomatis harus disesuaikan. Terus ini nanti di KUA Kali Jambi Kabupaten mana ya? Jadi dikasih kabupatennya ya kalau di judul nanti ya. ya, ya. Kemudian coba kalau misalkan masih pakai website, coba kira-kira misalkan oke. Oke, bagus. Coba di bawah melakukan penyusunan fitur menu pada ya. Terus ini rancangan desain, melakukan pemrograman. Ini nggak usah eksekusi, melakukan pembuat mengenai lain. Ini apa? Membuat websitenya atau sudah mulai mau ini konten-konten? Ini tahap ketiga ini sudah membuat website, mengcoding gitu. Iya. Yang nggak usah pakai eksekusi nanti ya, melakukan pembuatan gitu aja. Oke, lanjut Mas. Implementasi penggunaan website sebagai layanan. Oke, berikutnya. Ini kegiatan keempat. Ada lagi apa enggak? Monitoring dan inovasi pengumpulan data dan umpan balik. Analisis kerja ini kerja dari analisis kinerja dan permasalahan. Menganalisis tadi hasil yang di atas tadi, melakukan maintenance dan pengembangan sistem. Menganalisis kinerjanya siapa yang mau dianalisis? Kinerjanya ini itu, kalau ada website itu ada yang terjadi bug sistem error gitu. Kalau kinerja itu lebih pada manusianya ya. Jadi kinerja hmm, orangnya yang sebagai pelaksananya. Kalau di sini coba nomor satu apa kegiatan tahapannya Mas Agung? Pengumpulan data dan umpan balik. Maka analisis tadi itu, analisis datamu itu dari yang mau kumpulkan itu mau analisis gitu. Bukan analisis kinerjanya. Kalau memang masih tetap ini udah bagus. Adik-adik kurang lebih seperti ini ya. Artinya tahapan, satu output. Dikasih garis bantu. Nah, kemudian berikutnya, ini Mas Agung juga udah bagus sih. Sudah berakhlaknya ya, sudah memenuhi satu kegiatan beberapa berakhlak. Dan ini tampilannya sudah sangat rapi sekali, bagus. Saya suka yang seperti ini ya, Dek ya. Jadi mudah-mudahan yang lain nanti juga seperti ini. Hanya saya ganjel di itu. Kalau saya it's okay, nggak masalah.
Monggo nanti silahkan barangkali bisa dicari regulasinya ya karena baru kemarin ya saya memoderatori itu ujiannya gitu. Oke, cukup buat Mas Agung. Silakan berikutnya. Baik Ibu, mohon izin share screen ya. Ya, silakan. Kelihatan, Mbak. Oh, iya, cepat, Ibu. Ibu, ngapunten niki Mbak Alia menghubungi saya katanya laptopnya tiba-tiba nge-lag item, Bu. Ya, ya udah yang lain Ya, dulu. saya dulu ya, Bu ya. Oke. Ya, matur nuwun. Izin share screen nggih, Bu. Sampun ketinggal Ibu. Ya, masih proses, Mbak. Kenapa lama semua prosesnya? Oke, agak di zoom, Mbak. Sumber isu, oke. Deskripsi. Oke, baik, lanjut. Lanjut ke kegiatan saja, Mbak. Oke, ke matriknya coba. Kegiatan, tahapan. Coba scroll ke atas dulu, Mbak. Nah, ini dia. Judulnya, nanti sebelum materi kegiatan. Eh, ini tadi siapa, Mbak Amanda ya? Enggak, Ibu. Nanti dilengkapi dengan, ini coba di atasnya ada, coba. Benar, Bu. Dilengkapi dengan unit kerja, terus identifikasi isu, terus isu terpilih, yang itu ya Mbak ya. Unit Nggih. kerja, identifikasi isu terpilih, kemudian judul, ya kan? Yang itu ada beberapa. Nanti dilengkapi ini kalau pas saat menyusun di rancangan aktualisasi ya. Ini kan sudah merancang aktualisasi juga ya. Nanti di coaching yang ketiga ya. Oke, Ngapunten Ibu, melengkapi. tadi apa saja unit kerja? Lihat punya temennya, Mbak. Pasti Oh, ada nggih. nanti punya. Oh, Tapi nggih, kalau Bu. temanmu ada, tak tunjukin. Gagasan ide yang dipilih untuk memecahkan ini, optimalisasi media kartu, carakan aksara Jawa berbasis Canva untuk meningkatkan pemahaman aksara. Ini nggak usah untuk meningkatkan pemahaman aksara Jawa, Mbak. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, itu aja.
di MTSN 2 Brebes. Nggih, Bu. Kan pemahaman aksara Jawa kan di sini sudah ada aksara Jawa kan. Nggih. Salah satu aja yang di belakang dihapus saja. Adik-adik supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan, barangkali nanti pengujinya ada salah satu penguji yang tidak mau kalau MTSN itu disingkat. Jadi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Brebes gitu ya Mbak. Nggih, Bu. Matur nuwun. Masih awal, optimasi, konstelasi. Ini outputnya sesuaikan kayak Mas Agung tadi ya. Satu tahapan, satu output. Satu tahapan, satu output ya. Nggih, Bu. Kemudian diluruskan. Misalkan konsultasi dengan mentor, apa hasilnya? Membuat analisis kebutuhan atau identifikasi awal, hasilnya apa, outputnya apa. Jadi di garis kayak Mas Agung tadi. Oke, lanjut ke kegiatan Nggih. berikutnya. Menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan pengembangan ke menyusun modul ajar, misalnya dialog, membuat media. Nah, kayak begini, menyusun modul ajar. Nanti outputnya modul ajar. Ini yang pertama konsultasi dengan mentor. Ini nggak harus ada selalu sih Mbak di sini. Kalau misalkan di atas tadi udah ada konsultasi dengan mentor sekali ya udah nggak perlu lagi sih sebetulnya. Nggih, Kemudian Bu. menyusun modul ajar. Outputnya apa? Outputnya modul ajar. Menyusun materi aksara Jawa. Outputnya apa? Ya berarti materi. Membuat media pembelajaran. Outputnya apa? Terlaksananya pembuatan media pembelajaran gitu juga boleh ya. Nggih, Oke, Bu. berikutnya. Melakukan sosialisasi, itu menjelaskan cara penggunaan kartu. Oke, lanjut. Nanti semua ya outputnya disesuaikan ya, Mbak Amanda. Nggih, Bu. Oke, berikutnya melaksanakan pembelajaran. Oke, lanjut. Melakukan evaluasi dan refleksi. Melakukan post test. Tadi di awal sudah ada pretest. Belum, Ibu. Pretest dulu nggih, Bu. Nggih. Ya, Ya. kalau misalkan mau pakai post test berarti di awal harus ada pretest. Kalau misalkan nggak mau pakai pretest, Mbak Amanda di akhir ini membuat instrumen soal evaluasi, gitu juga boleh. Nggih, Jadi Bu. tesnya di akhir saja, tapi bukan post test namanya. Berarti membuat melakukan tes evaluasi. Tahapannya satu, menyusun soalnya. Kedua, melaksanakan evaluasinya. Ketiga, menganalisis hasilnya. Gitu misalkan ya, Mbak ya. Nggih, Bu. Oke, cukup Mbak Amanda. Berikutnya adik-adik silakan. Izin share Nggih. screen gak, Bu? Ya, silakan. Udah kelihatan, Bu? Ya, coba yang deskripsinya dulu, Mbak. Oke, oke, lanjut ke matriks tadi. Terus, Mbak, terus materi kegiatan, Mbak. Nah, Mbak Sopo, Mbak Amanda nih kayak gini nanti ya.
Unit kerjanya mana? Identifikasi isunya 1, 2, 3. Isu yang diangkat apa? Kemudian judulnya apa? Gagasan pemecahan isu. Coba ini Mbak Anggi, isu yang diangkat rendahnya kemampuan bacaan sholat fardu siswa. Peningkatan kemampuan bacaan menggunakan media flashcard. Ini gini Mbak judulmu Mbak, peningkatan kemampuan bacaan sholat fardu menggunakan media flashcard. Nggak usah siswa kelas 7 nggak apa-apa Mbak. Langsung peningkatan kemampuan bacaan melalui ini pada mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Karanganyar. Gitu ya Mbak ya. Oke lanjut ke bawah. Ibu berarti kelas 7-nya nggak usah dipakai nggak, Bu? Nggak usah. Sebutkan di ruang lingkup saja ya. Ruang lingkup tuh nanti di latar belakang, di bab 1 ya. Nanti setelah tugas setelah ini. Lanjut Mbak ke matrikmu Mbak. Nanti kurang lebih seperti ini ya Mbak Amanda ya. Cuman ini Mbak Anggi itu kurang rapi, diluruskan nanti ya Mbak ya. Oke, Oke, lanjut ke Bu. matrik coba. Kurangnya kemampuan bacaan. Nanti yang kolom isu ini dihapus ya Mbak. Oke. Ya, nanti kalau pas pas dokumen RA keseluruhan langsung aja ke kegiatan, tahapan, output dan berikutnya ya. Antara tahapan dan output itu sama. Kalau tahapannya 3, outputnya 3. Ini tahapanmu telu, outputmu akeh banget, ono 5. Ya. Nanti seperti Mas Agung tadi ya, dikasih garis bantu biar rapi. Ya, saya coaching yang ketiga, saya harapkan udah rapi. Oke, Bu. Metode pembelajaran. Ini tahapannya. Ini. Oke, berikutnya Mbak. Kemudian menyusun modul ajar. Oke, lanjut. Menyiapkan media flashcard. Oke, boleh lanjut. Pelaksanaan pembelajaran. Ini gimana nih pelaksanaan pembelajarannya? Langsung praktek untuk penggunaan flashcard itu ya? Enggak, belum, Bu. Nanti boleh beberapa pertemuan nggak, Bu? Melakukan nggak satu kali pertemuan gitu, Bu. Ya boleh sih. Ini kalau ini apa? Ngapain ini? Baru Oke. menjelaskan anu aja. Ya, Peng- menjelaskan materinya dulu, Bu. Terus main ada games juga, baru ke flashcardnya gitu, Bu. Nggak usah. Eh, Di ini kan saja satu ini Mbak. Jadi kalau sudah pelaksanaan pembelajaran itu tahapannya menjelaskan dulu, baru kemudian penggunaan itu flashcardnya. Udah dalam satu kegiatan saja nggak apa-apa itu cukup. Ya, Baik, Bu. ini evaluasi. Melakukan penilaian. Ini gimana cara melakukan penilaian? Membuat so- Praktek dan soal-soal juga, Bu. eh, 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 praktek terus kemudian langsung di ini. Mbak Anggi bikin soal-soal, kemudian dibagikan kepada peserta siswa apa bagaimana? Rencananya begitu, Bu. Tapi juga ada prakteknya gitu. Oh, ada prakteknya juga. Bentar, itu sudah ada di atas belum kegiatan yang nomor 4? Di nomor Belum 4 deh, Bu. sudah sampai itu atau belum? Belum, Bu. Belum. Lah, implementasi itu sampai apa? Coba agak zoom dikit, Mbak. Agak zoom dikit, tak lihat. Ini terlalu panjang kamu redaksimu tuh. Menjelaskan terkait penggunaan. Ini menjelaskan, nggak usah terkait. Terkait hapus. Menjelaskan penggunaan apa gitu. Menyiapkan
menyiapkan kartu. Nah, ini dia titik 2. Buat kartu dengan pertanyaan kata kunci. Itu sudah given, Mbak. Artinya itu di hidden aja, nggak usah pakai itu ya. Makanya kegiatanmu jadi panjang. Menyiapkan kartu, melakukan pembelajaran, coba yang D, melakukan pembelajaran aktif. Nah, setelah menyiapkan, menjelaskan penggunaan media flashcard, kemudian menyiapkan kartu, terus langsung aja melakukan pembelajaran menggunakan kartu flashcardnya tadi itu. Coba yang E apa Mbak? Yang E melakukan pengulangan. Ini proses untuk semua kartu. Nah, jadi gini, langsung aja kegiatan yang apa D tadi itu pembelajaran menggunakan flashcard. Detailnya ini, detailnya bagaimana di kelas nanti dengan anak-anak itu punyanya Mbak Anggi sendiri ya. Di sini tidak perlu diceritakan ya. Yang penting kita tahapannya. Oh, Mbak Anggi melakukan pembelajaran. Terus yang terakhir, bisa nggak penilaiannya atau menilai siswa langsung di sini? Atau mau di sendiri, kalau sendiri seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting nanti di sini kalau misalkan Mbak Anggi tadi itu menilai juga prakteknya, berarti sekalian saja menilai penilaian atau evaluasinya itu selain eh, kisi-kisi soal. Ini kisi-kisi soal untuk praktek atau kisi-kisi soal buat apa Mbak? Untuk praktek, Bu. Kisi-kisi soal buat praktek. Eh, Membuat soal sesuai kisi-kisi. Yang bikin kisi-kisi soalnya siapa sih? Bukannya udah ada ya biasanya kisi-kisi gitu ya dari kurikulumnya ya. Biasanya dari MGMP juga, Ibu. Nah, kalau sudah ada nggak usah Mbak Anggi bikin kisi-kisi langsung membuat soal sesuai kisi-kisi, membuat instrumen dan rubrik penilaian. Terus apa lagi? Setelah itu melaksanakan penilaian, gitu Mbak ya. Oke, yang terakhir nanti aja diedit, didengarkan dulu. Yang kemudian berikutnya nanti temanmu nggak dapat bagian waktunya nanti. Evaluasi hasil penyebaran angket mengenai penggunaan. Oke, cukup Mbak Anggi. Berikutnya. Makasih, Bu. Oke, siapa lagi? Gimana nih? Mbak Alia tadi yang laptopnya nge-lag ya. Nggih, Bu. Ini ada yang lain udah bisa melihat atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Coba di stop ya. Mbak Alia belakangan aja. Yang lain dulu. Di stop share dulu. Monggo yang berikutnya. Izin share screen, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Coba di deskripsinya dulu, Mbak. Situ yang paling atas, tugas hari ke-13. Oke, kaitan dengan manajemen ASN. Oke, baik. Lanjut ke matriks sekarang, Mbak. Matrik kegiatan yang paling bawah. APKL USG sudah saya lewat saja ya. Adik-adik sudah saya anggap wis paham gitu ya. Oke, ini sekarang.
Nah, seperti ini ya Mbak Amanda ya. Tadi ada unit kerja, identifikasi isu, isu yang diangkat. Jadi Iya, kalau Ibu. seperti ini ya sebelum matriks ya, saya penguji, misalkan saya jadi penguji ataupun saya moderator, saya melihat itu enak. Jadi nggak harus scroll ke cover depan, tapi cukup naik sedikit ke atas. Ini sudah ada isunya apa saja, kemudian yang core isunya atau isu yang diangkat apa. Belum optimalnya penerapan media pembelajaran berbasis digital pada pembelajaran fikih. Oke, optimalisasi penerapan media pembelajaran berbasis optimalisasi. Penerapannya nanti dihapus aja ya, Mbak. Optimalisasi media Oh, iya. pembelajaran berbasis digital dengan aplikasi hitung zakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fikih pada siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri. Kayaknya ini lebih ini materi apa, Mbak? Materinya zakat, Bu. Materinya apa? Apa? Zakat. Zakat ya. Eh, Media pembelajaran. Optimalisasi media pembelajaran berbasis digital melalui aplikasi hitung zakat gitu nanti ya, melalui aplikasi hitung zakat. Memang nama aplikasinya oh, hitung iya. zakat ya. Iya, Bu. Aplikasinya namanya Hitung Zakat. Optimalisasi media pembelajaran berbasis digital melalui aplikasi hitung zakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fikih pada siswa kelas 8 di. Oke, boleh. Nanti madrasahnya nggak usah disingkat ya. Oke, lanjut kegiatannya, Mbak. Saya lihat. Untuk kelasnya ini tetap dituliskan apa mboten, Bu? Hmm, nggak apa-apa sih kalau ini pada Oh, siswa iya. kelas 8. Tadi kalau di tempat Mbak siapa tadi sebelum Mbak Anggi. Mbak Anggi ya. Tadi itu aneh gitu loh. Setelah ini terus kelas gitu. Apa mungkin Oh, iya. aksinya ya susunannya gitu ya tadi. Oke. Kelas 8-mu ada berapa kelas? Kelas 8 itu ada 6, tapi saya hanya mengajar 4, Bu. Eh, nanti berarti semua kelas dilihat ya Mbak ya. Oh, iya. Oke, kegiatannya Mbak. Belum adanya penerapan media pembelajaran digital. Oke, lanjut. Ini juga ya, itu tahapanmu satu, mengadakan pertemuan atau konsultasi dengan mentor, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan perlengkapan, mengatur dan menetapkan jadwal. Itu ada berapa? 4. Eh, Sebetulnya udah sesuai. Tapi sekarang saya tanya Mbak Anggita, Hmm, enak dilihat nggak susunannya kayak gitu? kurang, Bu. Nah, Hmm, berarti gimana? Diluruskan nanti ya. iya. Garis bantu kayak Mas Agung tadi ya, rapi ya. Kemudian berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, itu ditebel, cetak tebal ya. Iya. Melakukan sosialisasi. Mengenainya nggak usah, melakukan Oh, iya. sosialisasi aplikasi hitung zakat. Jadi adik-adik kalau membuat kalimat itu terkait, mengenai, tentang gitu. Padahal itu sebenarnya nggak perlu ya. Langsung aja ke ini pokoknya. Melakukan konsultasi dengan mentor untuk menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi. Melakukan sosialisasi. Terus apa lagi? Coba lihat. Oke. Sudah, itu aja. Nah, Oh, scroll iya. lagi ke atas. Scroll lagi ke atas, Mbak. Oh, ke atas. Nah, adik-adik melakukan sosialisasi itu tidak kemudian dua tahapan ini ya sebaiknya ya melakukan konsultasi dengan mentor kemudian melakukan sosialisasi. Alangkah lebih baik ketika adik-adik Mbak Anggita sebelum melaksanakan sosialisasi yang disiapkan sama Mbak Anggita apa coba? Apa kira-kira?
menentukan jadwal dan waktu sosialisasi, ya kan? Menentukan materi menyiapkan materi sosialisasi. Kemudian apa? Menyiapkan sarana prasarana sosialisasi. Siapa yang ini apa namanya? Sosialisasinya dilakukan secara daring apa luring? Hmm. Nah, itu kan tahapannya kita ya, adik-adik ya. Jadi, sebelum adik-adik melakukan sosialisasi, dilihat dulu ya, menentukan jadwalnya, menentukan materinya, menentukan medianya yang mau dipakai itu apa, mau pakai ceramah secara online apa secara ini ya. Kemudian baru melakukan sosialisasinya gitu. Bisa jadi menentukan objek sosialisasi siapa yang mau dijadikan objeknya. Kalau Mbak Anggita ini kan berarti siswanya kan. Berarti nggak Hmm. perlu ya, nggak perlu objeknya udah jelas. Waktu dan tempat sosialisasi itu penting ya. Kapan mau dilaksanakan? Ning ndi nggone. Kan harus jelas. Daripada hanya sekedar melakukan konsultasi dengan mentor. Kalau mentor sih pasti setuju aja ya. Tinggal kita detail kita melakukan sosialisasi itu sebelum itu Mbak Anggita ngapain. Nggak mungkin kan konsultasi dengan mentor, terus ujuk-ujuk besoknya langsung sosialisasi. Padahal kita belum tahu kapan waktunya, materine opo ae, gitu kan adik-adik ya. Terus sarana prasarananya itu sudah lengkap atau belum? Apa misalkan sound systemnya atau apanya, papan dan sebagainya. Itu maksud saya ya. Iya. Bagi yang lain juga seperti itu ya, tidak hanya Mbak Anggita. Kalau melakukan sosialisasi silakan eh, eh, adik-adik berpikir, oh ya sebelum sosialisasi besok saya ngapain aja ya, nyiapin apa aja ya, gitu ya. Oke, berikutnya lanjut. Menyusun perangkat pembelajaran yang menggunakan teknologi berupa penggunaan aplikasi itu zakat dalam pembelajaran. Oke, oke boleh lanjut. Menyusun perangkat evaluasi pembelajaran, menganalisis tingkat kesulitan, menetapkan rubrik. Oke, boleh lanjut. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran. Sebentar. Ini kok melakukan kegiatan pembelajaran lagi, Mbak? Tadi udah ada Yang tadi itu perangkat pembelajaran, yang keduanya niku LKPD, Bu. ini menyusun perangkat evaluasi. Oh, ini baru perangkatnya. Iya. Oh, gini aja. Dibalik nanti. Coba nomor tiga Hmm. tadi apa nomor tiga? RP rancangan pembelajaran RPP. Nah, setelah menyusun perangkat pembelajaran, kemudian berikutnya melaksanakan pembelajarannya, kemudian berikutnya yang terakhir itu sudah mau ke evaluasi, menyusun perangkat evaluasinya, itu, terus baru langsung evaluasi yang berikutnya ya. Nah, saya sarankan Mbak Anggita kalimatmu Iya. ya redaksinya dicek ulang lagi. Melakukan kegiatan pembelajaran, titik. Nggak usah pakai gitu. Udah tahu kita mau pakai aplikasi. Hmm. Sehingga kamu tidak memanjang ke bawah. Capek orang lihatnya ya. Pengujimu capek, nggak sampai-sampai itu. Oke, semuanya ya. Di tahapan juga begitu. Ini menyiapkan perangkat pembelajaran, titik. Sudah. Melakukan pretest. Nggak usah kegiatan melakukan pretest. Udah cukup, orang ngerti. Mbak Anggita itu mau pretest. Tidak usah pakai itu. Dengan kuis menggunakan media Kahoot untuk. Nah, boleh melakukan pretest dengan media Kahoot. Nah, itu aja udah cukup, Mbak. Ya. Hmm. Jadi efektif dalam kalimat ya. Oke, Iya, cukup, Bu. Mbak Anggita. Masih ada. Iya, dipakai buat yang sana, Bu. Ya, ini pakai evaluasi pembelajaran. Oke, Hmm. Baik. Terima kasih, Bu. oke. Berikutnya, Pintar starting juga. silakan.
Untuk semuanya gunakan kalimat yang efektif ya. Jadi tidak pemborosan. Apakah sudah Mbak. terlihat Ibu? Oke, Mbak, ini deskripsi. Deskripsi keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 menunjukkan manajemen ASN. Ini kalau yang di kolom sebelah kanan, supaya tidak menjadi pertanyaan lagi, ini manajemen ASN di bold gitu ya Mbak ya. Misalkan kita di kolom sumber isu itu manajemen ASN, di sebelah kanannya di deskripsi, itu yang menunjukkan manajemen ASN, smart ASN itu nanti ditebalkan ya. Oke, berikutnya ke matriks kegiatan. Baik, agak di zoom Mbak. Oke, scroll ke bawah. Belum optimalnya layanan bimbingan belajar dalam menangani siswa yang mengalami kesulitan membaca. Bimbingan, layanan bimbingan belajar. Ini bimbingan belajar itu di mana? Di luar pembelajaran atau gimana? Waktunya masih di waktu sekolah, tetapi di luar pembelajaran Ibu. Oh, ada kayak jam tambahan gitu tah? Iya, betul. Ini memang ada untuk murid-murid yang kesulitan atau untuk seluruh siswa? Sebelumnya tidak ada Ibu, jadi ini baru. Mbak, sebentar, suaramu nggak kedengaran aku, Mbak. Kalau sudah terdengar Ibu, Ya, ini agak jelas. iya. Sebelumnya ini belum ada Ibu layanan seperti ini, jadi ini baru mulai. Sudah Oh, berjalan sekitar baru 1 bulan gitu. kalau belum ada ya tidak optimalnya. Kalau sudah ada baru optimalnya. Optimalisasi. Kalau sebelum ada kan ya pelaksanaan atau penerapan layanan bimbingan. Kalau sebelumnya sudah ada baru optimalisasi nanti. Gimana? Ini sudah bisa dibilang optimalisasi atau pelaksanaan saja atau penerapan atau Jadi itu bukan dari bedanya, jadi ya, adik-adik dengar nggak? Saya nggak dengar suaranya Mbak Anggun. tapi ini tapi sudah terdengar Ibu. Mbak, kamu pakai headset ya? Iya, betul. Coba headsetnya dilepas. Betul. Oke, apakah sudah terdengar Ibu? Ini jelas Mbak. Aku tadi tuh sampai tak deket-deketin telingaku ke laptop tuh nggak dengar suaramu loh Mbak. Oh, oke. Pangapunten. Nggih. Eh, Gimana? Nah, nggih. coba Mbak Anggun jelasin. Sebelum nggih, sebelumnya itu wewenang untuk layanan belajar ini hanya wali kelasnya. Apabila ada anak muridnya kesulitan membaca, itu diserahkan ke wali kelasnya, dibimbing, ngoten. Jadi untuk BK ini baru saya mulai itu 1 bulanan ini, Bu. Oh, baru dimulai. Mbak Anggun, guru apa? BK, Ibu. Guru BK. Baru satu Nggih. bulanan. Sebentar. Mbak Anggun punya jam nggak di sekolah untuk BK? Mboten. Untuk BK nggak ada Tidak jam. ada, Ibu. Betul. Tidak ada jam berarti harus di luar itu ya. Nggih. Oke. Berarti sebentar. Untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca, apakah itu menjadi ranahnya guru BK? Nggih. Sebelumnya kan saya konsultasi dengan mentor ngoten eh, untuk membantu kesulitan belajar siswa ngoten dari saran mentornya. Kemudian eh, saya mengatakan kalau ada anak yang masih kesulitan membaca. Nah, dari Bapak mentor sendiri menyarankan untuk mengangkat yang kesulitan membaca tersebut, Ibu.
secara BK tusi untuk bimbingan belajar niki memang sudah ada layanan, termasuk ke layanan bidang belajar siswa, ngoten Ibu. Redaksinya di situ. Untuk guru BK itu ada salah satunya. Uraian tugasmu kayak gitu. Ya, pangapunten sepengetahuan saya ini ada melaksanakan layanan bimbingan dalam bidang belajar, bidang pribadi, sosial, seperti itu, Bu. Dan membantu Belajar. siswa ketika mengalami kesulitan belajar. Hmm. Oke, maksudnya nanti gini, saya memposisikan diri saya nanti penguji, pengujinya Mbak Anggun gitu ya. Walaupun saya nggak mungkin penguji karena saya pembimbing adik-adik ya. Gitu. Oke. Jadi saya memposisikan kalau nanti seandainya saya nguji, ini barangkali akan menjadi pertanyaan bagi penguji. Maka Mbak Anggun bisa menjelaskan karena salah satu uraian tugas guru BK itu memberikan bimbingan dalam belajar tadi, gitu ya. Oke, Ibu. Kali muncul pertanyaan karena BK itu biasanya kan untuk konsultasi-konsultasi apa ya adik-adik ya. Kalau ini kesulitan membaca itu apakah tidak lebih pada, oh sorry sebentar, sebentar adik-adik ya. Ya, Ibu. Saya lanjutkan Mbak Anggun. Apakah tidak menjadi ranahnya wali kelas gitu barangkali ya. Tapi it's okay kalau Mbak Anggun nanti bisa menjelaskan, nggak masalah sih. Oke, dengan penjelasan saya tadi, Napo sudah bisa untuk menjawabnya, Ibu. Kalau saya sih lebih Mbak Anggun sebagai guru BK, sebaiknya penanganan terkait dengan bimbingan siswa sih, bimbingan ya, masalah-masalah yang dialami oleh siswa ya. Entah itu Mbak Anggun mau apa melakukan pembimbingan secara daring menggunakan media digital atau apa gitu. Saya melihat kesulitan membaca itu lebih pada di wali kelas mungkin ya, tidak secara langsung kita sebagai guru BK kemudian ngajarin mereka supaya bisa baca gitu ya. Oke, sebelumnya memang itu diserahkan ke wali kelasnya, ngoten gitu. Nah, sebaiknya nanti sampaikan kepada mentor ya. Jadi kembalikan Oke, fungsinya Mbak Anggun sebagai guru BK. Ambil identifikasi isu yang kira-kira Mbak Anggun lebih bisa, oh ini loh, guru BK itu perannya di sini. Gitu ya Mbak ya. Atau oke, buka oke. konseling apa, melalui apa, atau menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bimbingan konseling, misalkan gitu. Gitu ya Mbak. Masih ada waktu Oke. nggak apa-apa. Jadi masih bisa diperbaiki daripada nanti sudah kita seminar, ternyata penguji nanti malah mempermasalahkan takutnya ya. Oke, Ibu. Ya, Pangapunten, Ibu boleh bertanya? Silakan. Niki, sebenarnya sebelumnya saya sudah ada satu isu, yakni belum optimalnya layanan informasi di bimbingan konseling. Niku bisa Oke. masuk mboten nggih, Bu? Belum optimalnya layanan informasi. Oke, boleh. Nah, ini kira-kira nanti Pak apa ide solusi gagasan ininya apa? Nanti Gagasannya rencananya mau membuat seperti Google Site seperti itu, Bu. untuk layanan ini. Oke, nanti di situ ada kontak dari guru BK ketika ada yang ingin melakukan bimbingan atau di situ juga termuat informasi-informasi seperti pamflet, mading dari layanan BK seperti itu, Bu. Itu malah nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, nanti tahap
kegiatan-kegiatan Mbak Anggun bisa ya merencanakan Google Site-nya, kemudian membuat fitur-fitur di Google Site itu kan, mengatur ya Iya. si karena Mbak Anggun kan tidak ada jam ya. Kalau ada jam mungkin barangkali bisa intervensi pada saat jam, tapi karena tidak ada jam maka otomatis ya akses kita ke siswa itu secara daring ya barangkali ya dengan teknologi tadi. Gitu aja Iya, Mbak, Bu. itu aja nanti ya. Di ini silakan disusun nanti kegiatannya. Oke, Mbak Anggun semangat ya. Iya, terima kasih, Bu. Oke, berikutnya adik-adik silakan. Ini punya Mas Anwar. Ntar ya Mas ya, ini saya lihat jadwal. Bentar, adik-adik saya tanya nih. Ini kalau misalkan bimbingannya, ini sekarang kita hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis. Bimbingan terakhir besok kalau seandainya dimajukan Kamis, adik-adik sudah ready atau belum? Kalau belum, kita tetap hari Jumat nggak apa-apa. Ini kan panitia ini yang mengusulkan. Jadi Kamis, Jumat. Hari Jumat juga nggak apa-apa supaya adik-adik sudah siap ya daripada bimbingan, tapi adik-adik belum selesai nanti malah pusing saya. Tetap hari Jumat pagi ya, bimbingan yang terakhir nanti ya. Oke. Oke, sampun Mas, Mas Anwar, lanjut ke kegiatanmu Mas. Oh gitu. Kalau adik-adik nanti silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kalau misalkan ready hari Kamis sore boleh kita bimbingan terakhir Jumat. Kalau belum siap ya Jumat pagi nggak apa-apa. Isu yang diangkat belum optimalnya publikasi layanan seputar nikah. Belum optimalnya publikasi layanan. Kalau main seputar, kamu suka muter-muter tak? Gak apa-apa. Ya iya, Ya. seneng aku pakai kalimat-kalimat yang ini nggak perlu melalui media sosial. KUA, oke. Optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam publikasi layanan nikah di kantor urusan agama kecamatan ini hilang langsung Simo. Kantor urusan agama Simo, kabupaten Tapi mana gitu ya Mas ya. Jadi sekarang nomenklaturnya itu kalau KUA nggak pakai kecamatan Mas, langsung jenenge KUA nih. Oke, lanjut ke matrikmu. Perencanaan program digitalisasi informasi berkonsentrasi mengumpulkan data kebutuhan konten layanan. Oke, menyusun konten media sosial. Sebentar, saya melihat di Mas Anwar analisis dampak. Tadi adik-adik jangan lupa juga mencantum listnya ya. Barangkali saya terlewat. Menyusun konten medsos tentang layanan nikah, susun materi, oke, seperti syarat nikah, lalu pendaftaran rukun nikah, buat konten edukasi berupa video, infografis, memvalidasi konten media. Sing memvalidasi sopo? itu, kenapa itu eh, kepala Ini berarti kalimatnya eh, melakukan eh, kalau dengan kepala itu bukan koordinasi ya, koordinasi itu dengan teman sejawat.
Validasi konten media. Ya udah, gini aja nggak apa-apa lah. Nanti dijelaskan aja kalau ditanya ya. Ya, Oke, Bu. lanjut. Berikutnya, memproduksi konten media sosial, penjadwalan dan mengunggah hasil konten, penjadwalan, mengunggah. Oke, lanjut. Evaluasi, menghimpun data. Misalkan. Jadi, Mas Anwar, tagihanmu nanti kalau sudah pelaksanaan, bikin video, infografis, itu tadi loh ya, Mas. Ya, Bu. Kamu sendiri yang bikin loh. Itu 1 bulan, kalau memang bisa, it's okay. Kalau nggak bisa, silakan nanti dilihat kembali ya kegiatanmu yang akan buat laksanakan. Gitu ya, Mas ya. Ya, Bu. Oke, cukup. Terima kasih, Bu. Yuk, berikutnya. Nanti juga dikasih garis bantu biar lurus, biar rapi ya, Mas Anwar ya. Punyamu itu masih belum rapi. Ji, Bu. Oke, Mas Apri. Mbak Alia, coba kenapa Mbak Alia problemnya? Share screen-nya kenapa lama banget tadi laptopmu, Mbak? Oh, nggih ngapunten Ibu. Tadi Hmm. layarnya tiba-tiba hitam ngoten Ibu. Ini nanti mau share screen dibantu sama Mbak Amanda. Oh gitu ya. Nggih. Sama dikondisikan ya Mbak. Nanti barangkali atau dicoba lagi nanti juga nggak apa-apa. Nanti soalnya kalau ujian kamu piye Mbak? Gitu ya. Nggih, nggih Ibu siap. Hmm. Oke, sumber isu, deskripsi. Lanjut Mas, scroll ke bawah. Nah, ini di deskripsi isumu itu belum menjelaskan. Biasanya kalau belum menjelaskan apa keterkaitan dengan Smart ASN, manajemen ASN-nya, itu biasanya saya minta adik-adik nambahin Oh, ya. Tadi misalkan kayak temanmu tadi kan ada isu ini terkait dengan manajemen ASN, misalkan gitu. Nanti tambah no ya Mas yo. Oke, iya Bu. lanjut ke matriks kegiatan ya Mas. APKL, USG, Fishbone, wis lewat pokoknya. Saya anggap adik-adik sudah semuanya ya. Paham bagian itu, bagian analisis, kemudian lanjut ke matriks. Nah, matriks kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen akta nikah tahun lama di KUA Kecamatan Bojong. Itu walaupun Mas Apri tidak menyebutkan tahun lama, yang namanya arsip itu pasti kan dokumen sebelumnya ya, itu udah cukup sih. Kemudian judulnya optimalisasi pengelolaan arsip dokumen. Apa bedanya? Optimalisasi pengelolaan arsip akta nikah. Dokumennya nggak usah. Arsip akta Oh, nikah, nggak usah pakai tahun lama, ya. Melalui digitalisasi akta nikah. Jadi gini, optimalisasi pengelolaan arsip akta nikah melalui digitalisasi. Oh gini, bentar. Gini aja Mas, peningkatan layanan iya Bu. nikah melalui digitalisasi akta nikah di kantor urusan agama Bojong, Kabupaten mana? Tegal. Itu Mas, nggak usah KUA kecamatan ya, tapi kantor Nggih, urusan agama Bojong. Jajal woconen Mas, Mas Apri. peningkatan layanan nikah melalui digitalisasi akta nikah di KUA Bojong, Kabupaten Tegal. Gitu, itu aja ya. Nggih. Kemarin kayaknya adik-adik waktu coaching pertama itu
Oh iya, belum oh ya. Kita baru ini ya. Coaching pertama kan saya baru menyampaikan ini. Ya, 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 sorry. Oke, kalau gitu lanjut. Sama ini Bu, kemarin niatnya kan sempat nanya ke Ibu ya Bu terkait hal ini Hmm, diminta untuk dari tahun berapa gitu ya Bu ya. ya. Nah, dari tahun berapa Tapi nanti? nanti saya, Nanti nggih, Mas Apri sebutkan di ruang lingkup ya, bab 1 poin D ruang lingkup. Selain itu, di tahapan kegiatan juga boleh disebutkan Mas. Di tahapan kegiatan Mas Apri ketika melakukan scanning ya, melakukan scan. Kan nanti di scan tuh itu akta kamu. iya Bu, di scan Nah, di scan kemudian dimasukkan ke apa? Mau pakai apa? Google Spreadsheet atau apa gitu. spreadsheet, Google Nah, spreadsheet. itu toh. Nah, itu di tahapannya dijelaskan melakukan scan arsip akta nikah, melakukan scan akta nikah dari tahun sekian sampai sekian. Sebut no ya Mas ya. Nah, sebutkan itu nanti Mas Apri juga harus bisa menjelaskan pertanyaan penguji. Kenapa tahun sekian sampai sekian, Mas? Nggih Bu. Nah, itu berapa banyak arsipnya dalam 1 tahun? Misalkan dalam 1 tahun aja arsipnya banyak, ngambil setahun aja nggak apa-apa, Mas. Gitu. Jangan sampai nanti Mas Apri pada saat 1 bulan itu terlalu berat gitu ya. Itu nggih. Hmm. Coba sekarang di Nggih, siap Bu. kegiatan-kegiatanmu. Kegiatanmu tak lihat dulu kegiatanmu. Ini mohon maaf ya Bu, ini sinyal Oh, saya agak ngelek Bu. Jadi dan tujuan kegiatan menyampaikan rencana kegiatan. Yo, cerita wae, cerita. Mas Apri cerita. Kegiatanmu apa wae? Malah keluar kok Mas Apri yo, berlempar kok. Berikutnya sih, berikutnya siapa? Sing belum. Itu dia muncul Mas Apri. Mas Apri. Halo Mas Apri. Oke, Mbak Atika belum ya? Belum, Bu. Sing belum siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Atika, Mbak Atika, Mbak Aseh juga belum. Ayo, Mbak Atika. Baik, Bu. Sudah terlihat, Bu. Oke, ampun. Ibu. Manajemen ASN. Oke. Yang penting adik-adik pada deskripsi itu ada penjelasannya ya terkait Smart ASN dan manajemen ASN ya. Jika sudah ada, kita lewat saja. Berikutnya Mbak, langsung Lang- ke matrik ya. APKL, USG, Fisbon sudah oke kan? Niki, Bu. Ya. Belum optimalnya media pembelajaran siswa dalam memahami bahasa Arab. Belum optimalnya media pembelajaran dalam memahami ilmu tafsir. Oke. Optimalisasi media pembelajaran siswa menggunakan web dalam memahami ilmu tafsir. Diman, Temanggung. Mbak, nanti diluruskan ya, Mbak. Kalau enggak pakai bantu yang itu loh, kolom yang enggak. Nggih, Bu. Optimalisasi media pembelajaran. Optimalisasi media pembelajaran. Gini aja, Mbak. Optimalisasi media pembelajaran. Apa namanya, Mbak? Bambuzel. Nggih, Bu, Kok Bambuzel. masa bambuzel.com gitu? Namanya memang bambuzel.com, tapi itu sebenarnya modelnya aplikasi. Cuma kalau diklik itu memang nama aplikasinya jadinya bambuzel.com, Bu. Apa .com-nya dihilangkan aja, Bu? Iya, .com-nya dihilangkan. Oh, iya. Nanti sebentar, ini Mbak
eh, Mbak Atika itu sebelumnya emang udah pakai ini? Kan belum kan? Baru sekarang toh? Em, Pernah nyoba tapi belum jadi, Bu. Berarti baru mau mempraktekkan tapi belum Hmm. siap Kalau gitu karena gini aja. eh Penerapan atau gini, peningkatan pemahaman ilmu tafsir, ya, peningkatan pemahaman ilmu. Nama materinya apa, tuh, Mbak? Nama pelajarannya apa? eh, pelajarannya ilmu tafsir, Bu, kalau sesuai SK. Ilmu tafsir ya. Hmm. Atau Ada, misal diganti sebagai di ilmu apa? Ilmu agama saja bisa nggak sih, Bu? Atau harus sesuai SK? enggak sesuai. Maksudnya ilmu tafsir, mata pelajarannya, mapelnya, ya kan? Di dalam mapel Ya, itu kan ada pokok-pokok bahasannya. Nah, ini Mbak Atika mau ke pokok bahasan apa tertentu atau memang keseluruhan dari ilmu tafsir? mungkin di pokok pembahasan tertentu saja, nggih, Bu. Soalnya kan 1 bulan itu singkat, nggih. Nah, kalau di pokok bahasan tertentu berarti langsung saja eh, bentar. Penerapan media pembelajaran Bambusel ya sebagai upaya peningkatan pemahaman ilmu tafsir juga nggak apa-apa sih Mbak. Nanti isinya di 1 bulan itu ya di Madrasah Aliyah Negeri Temanggung. Tak ulangi sekali lagi ya Mbak ya. Penerapan Bu, media pembelajaran Bambusel sebagai upaya peningkatan pemahaman ilmu tafsir. Siswa kelas berapa boleh? Ilmu tafsir, siswa kelas atau pemahaman ilmu tafsir di Madrasah Aliyah Negeri Temanggung. Kelas berapanya nggak usah disebut juga nggak apa-apa, nanti di ruang lingkup ya. niku kalau ini kan ilmu Oke. tafsir cuma ada di jurusan keagamaan saja, nggih, Bu. Itu tidak perlu dicantumkan di judul berarti, Bu, untuk em, seperti di khusus apa? Di kalau tadi kan sebelumnya ada yang kelas 7 atau kelas apa gitu kan, Bu. Nah, Ya. ini kan adanya di penjuruan di jurusan keagamaan gitu tuh nggak perlu, Bu. Oh, jadi ilmu tafsir itu yang ambil jurusan keagamaan saja adanya. Hmm. Di Hmm, jurusan lain tidak ada. ya, penerapan media pembelajaran Bambusel sebagai upaya peningkatan pemahaman ilmu tafsir di apa jurusan keagamaan Madrasah Aliyah Negeri Temanggung gitu tah? Nggih, nek ngoten pripun, Bu? Ya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Oke, kegiatanmu apa Mbak? Delok tak deloki. Nggih, Bu. Kegiatan 1, tahap persiapan dan koordinasi, tapi bunyinya nggak gitu. Oh, Melakukan, nggih. ya melakukan persiapan kegiatan gitu atau melakukan apa aja sih tahapannya meminta izin dan sosialisasi tentang penggunaan media Bambusel, menyusun plan pembelajaran yang mengikuti penggunaan media Bambusel. Ya. Yang pertama itu melakukan apa perencanaan kegiatan peningkatan pemahaman ilmu tafsir gitu aja Mbak ya. Nanti tahapannya itu. Oke, lanjut kegiatan Melakukan kedua. perencanaan apa, Bu? Perencanaan kegiatan peningkatan pemahaman ilmu tafsir. Ya, oke lanjut. Terus nanti antara tahapan dan output lurus no ya Mbak. Ya, Bu. Ini angkatan ini sudah pernah tak kasih contoh RA atau belum? Sepertinya sepertinya belum ya, Bu. Masuk. Sudah Bu, di grup. Udah di Hmm, grup kayaknya. udah kok. Oh, itu gitu. Piye toh nggak dibuka karo Mbak Tika kok. Dilurus no ya Oh, Mbak. maaf. Ini Mas Agung itu malah baru Mas Agung loh yang rapi, yang lainnya belum. Ya. Ya, Bu. Oke, terus berikutnya
penyusunan materi pembelajaran ilmu tafsir. Oke, boleh. Penyusunan pertanyaan, pengorganisasian. Di Bambusel itu apa tuh Mbak isinya langsung pertanyaan gitu tau? Apa piye? Itu modelnya itu kan kayak emang soal-soal, tapi itu modelnya nanti kan kalau saya tunjukkan ke layar itu ada beberapa kotak Bu. Kotak-kotak itu berisi soal. Jadi nanti anak itu tuh milih secara random ya. Soalnya itu kan bisa berbentuk gambar. Nah, nanti anaknya bisa milih gambar bumi. Nanti di dalam gambar bumi itu ada soal dan ada jawaban, kemudian ada poinnya Ya. gitu. Nanti Nah, poinnya coba. diberikan untuk kelompoknya. Oke, coba sekarang tak lihat kegiatanmu selanjutnya. Pada saat penerapan itu apa yang Mbok ceritakan tadi udah tergambar atau belum? Sosialisasi dan pelatihan penggunaan. Nih, sekarang tak lihat di sini. Pelaksanaan pembelajaran ilmu tafsir dengan Bambusel. Coba pendahuluan dan persepsi. Pelaksanaan permainan mengarahkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam permainan. Diskusi dan umpan balik. Oke, boleh lanjut. Evaluasi hasil pembelajaran. Pengumpulan data laporan, analisis data, menyusun laporan aktualisasi. Tidak, tidak. Kamu nggak perlu menyusun laporan aktualisasi di sini. Justru analisis data dari pembelajaranmu tadi itu untuk tindak lanjut berikutnya apa rekomendasinya. Gitu ya, Mbak? Gitu. Oke, Berarti dihapus cukup, yang Mbak. terakhir gitu. Ya. Iya, Atur suwun, Bu. oke. Berikutnya, Mbak Mas Apri. Nanti ya, Mas yo. Tadi kamu sudah bisa lagi dah. Udah Bu, ini pakai sinyal HP Bu, sinyal seluler. Tadi pakai wifi kantor soalnya. Oh gitu. Kegiatanmu apa ya, Mas? Gak usah share screen, buat cerita no ya apa-apa, Mas. Kalau Oh susah nggih. screen, apa kegiatanmu aja cerita. Ya ini udah bisa Bu sebenarnya share screen udah. Ya wes, gini share screen. Lagi loading ya Bu. Yo, suwi teman ngenteni yo. Aku lek lunga wis tekan Jakarta iki. Oke, kegiatan yang Nih Bu, berikutnya. sudah Bu. Ya, nanti dirapikan ya, Mas. Nggih Bu. Kegiatan bukan langkah-langkah. Kalau nggak salah tahapan itu judulnya itu tahapan kegiatan gitu ya. Terus Oh iya tadi lupa belum diganti Bu. ya, melakukan sosialisasi dan pelatihan digitalisasi kepada pegawai KUA. Ya Bu. Soalnya niatnya saya juga nggak sendiri tapi dibantu sama pegawai operator layanan yang lain Bu. Ya, mungkin jangan pelatihan lah, pendampingan atau gimana gitu barangkali. Atau melakukan sosialisasi dan koordinasi gitu apa gimana, Mas? Kalau melakukan pelatihan seolah-olah Mas April yang ngasih pelatihan ya. Nggih Bu. Gitu. Berarti pendampingan ya Bu ya. Iya, apa pendampingan atau apa. Pokoknya bahasanya sing enak gitu loh, Mas. Terus tahapan kegiatanmu sama outputnya nanti diluruskan ya, kayak punya Mas Agung ya. Nggih Bu. Nah, kalau lihat lihat yang rapi kan enak tuh adik-adik ya. Terus itu berorientasi berakhlakmu itu, sih supaya cantik gimana ya? Aku ngelihatnya kok nggak cantik ya Mas punyamu itu ya. Hmm. Nanti silakan di manage biar rapi gitu ya. Nggih siap Bu. Oke, lanjut yang berikutnya. Ketiga, melaksanakan digitalisasi dokumen akta nikah dari Depu dan Raya, mengidentifikasi dan mengurutkan dokumen. Oke, apalagi melakukan scan dan upload dokumen. Melakukan input dokumen pada arsip akta nikah di Google Spreadsheet. Iya. Lagi. Oke. Bentar, melakukan scan dan upload ke ini.
Apa nggak melakukan scan dulu, kemudian Mas Apri melakukan input data itu kan berarti sekaligus hasil scan tadi juga, toh Mas? Iya, Bu. Jadi satu. Jadi datanya di sebelah Iya, kiri nanti ada kolom khusus untuk scan scan dari akte nikahnya. iya betul. Ada di sebelah info untuk scan-scanannya kan. Scanannya itu biasanya berupa apa UL-nya, File, Bu, file file PDF langsung. PDF-nya. Oh ya. Iya. Berarti tahapanmu ojo ngono, Mas. Itu kan tahapanmu melakukan scan dan upload dokumen. Iya kan? Padahal Iya, Bu. input dokumennya belum. Artinya kamu input dokumen dulu toh. Ini akta nomor berapa, punya siapa ya namanya. Iya kan? Hmm, Iya, Bu. Terus itu baru setelah itu nanti terakhir itu dokumen scan PDF-nya kan gitu toh, Mas. Nah, silakan Iya, di betul, Bu. ini ya, di redaksinya diperbaiki Iya, ya itu kegiatan C sama iya, D Bu. itu yo. Habis Ditukar cek, berarti ya, Bu ya. yo, habis cek kok langsung demun di kak ono Bu. Yo. Nah, coba berikutnya melakukan penataan apa kuwi? Penataan dan Ini penyimpanan arsip arsip fisik. fisiknya. Oh, yang fisiknya ya. Iya, Bu. Oke. Yang terakhir monitoring dan Sebetulnya melakukan evaluasi. penataan arsip fisiknya itu tadi di atas itu Mas, pas kamu coba Mas Apri tadi di atas melakukan kegiatan apa tuh tadi? Nah, Membersihkan dokumen. membersihkan dokumen sekaligus menata, harusnya satu kegiatan itu mestinya. Kamu Atau lompat-lompat mungkin kegiatan ketiga dan keempat itu ditukar saja, Bu ya. ya, Jadi yang membersihkan dokumen nikah dan dari debu dan rayap juga masuknya ke yang keempat ini, Bu, melakukan penataan ya. dan penyimpanan. Iya, iya. Tapi tapi ini yang keempat kamu jadikan ketiga. Kamu kan Iya, Bu. menata dulu, ya membersihkan dulu, Iya, Bu. menata. Terus habis itu melakukan scan, ya toh? Kan. Nah, Iya, Bu. itu ya Mas. Iya, siap, Bu. Nanti di manage kembali kegiatannya pada saat di lapangan itu Mas Apri itu gimana langkah-langkahnya itulah yang dituangkan di sini gitu nggih. Oke. Iya, iya, Bu. Yang terakhir apa Mas kegiatanmu? Evaluasinya sudah pemantauan pelaksanaan, evaluasi kendala teknis dan SDM dari pegawai KUA. Ya oke, boleh. Cukup. Oke. Cukup ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak siapa tadi yang belum? Saya, Bu. Ya Mbak. Kamu terakhir ya Mbak? Nggih. Ya, oke. Kan. Sudah terlihat belum, Bu? Ya, manajemen ASN, ASN. Kalau belum ada penjelasan pun di bagian deskripsi ditambahkan ya Mbak. Nggih, Bu. Oke, lanjut ke matriksnya Mbak. Dari kegiatan. Belum optimalnya pendekatan guru BK dalam menggali keterbukaan siswa. Pentingnya pendekatan guru BK. Optimalisasi keterbukaan siswa melalui konseling dengan sebaik. Kamu punya jam apa enggak Mbak di kelas? Punya, Bu. Ya bisa langsung praktek ya untuk konseling teman sebaya ini. Nggih. Realisasi keterbukaan siswa melalui konseling teman sebaya. Sebentar. Optimalisasi. Orang-orang Surabaya, Surabaya. Sip, 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 sip. Gitu dong. Oke, melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi, identifikasi, dan konsultasi. Oke, boleh lanjut. Sama diluruskan nanti ya Mbak. Nggih, Bu. Dosen pelaksanaan kegiatan optimalisasi.
Oke, lanjut. Udah, apanya? Melakukan Kasih. sesuai Sama kirim ya. menjelaskan. Ini berarti di kelas ya? Di kelas ini. Memberikan. Oke, berikutnya pembuatan video konseling. Oke, tadi kan teman sebaya ya Mbak ya, itu sudah terlihat di kegiatanmu yang kedua tadi ya kayaknya ya. Yang kedua, yang kedua baru itu persiapan, Bu. Baru persiapan. Baru membagi Pasangan, pasangan. ya, membagi pasangan. Terus penerapannya di nomor 3. Di nomor 4. Nomor 3 baru sosialisasinya Sosialisasi itu juga di kelas ya. di kelas. Oke, terus di nomor 4 pembuatan video gitu no, Mbak. Nah, soalnya kan apa konseling teman sebayanya enggak secara langsung Bu, tapi di video terus habis itu dikumpulin ke Google Drive. Terus habis itu baru dianalisis. Oh gitu, tidak langsung ini ya, Gitu. video konseling. Oke, coba lanjut berikutnya. Proses hasil video konseling. Nah, ini melihat hasil video itu di kelas. Enggak, Bu. Waktu udah dikumpulin ke Google Drive, kemudian saya baru Berarti melihat guru. videonya itu. Berarti guru ya ini yang melakukan. Nggih, nggih. Harus melakukan komunikasi. Oke, nanti silakan di ini ya Mbak, tahapan output gitu ya. Gitu. Feedback dari guru. Kalau membuat saluran WA itu berarti nanti Mbak apa namanya Mbak Azah sampai ke sini loh ya tagihannya saat seminar loh ya. Gitu. Oke, cukup. Masih ada lagi kegiatanmu? Oke, teman kegiatanmu Mbak. Evaluasi dan tindak lanjut. Berikan refleksi siswa, menyusun FT. Itu bisa dilakukan 1 bulan ya. Gitu. Insya Allah. Oke, baik cukup Mbak Azah. Terima kasih, Bu. Jadi yang tadi Mohon guru BK izin satu Ibu. lagi tadi siapa? Mbak Anggi apa Sopo? Saya, Ibu. Ibu ngapunten saya belum. Oh, ada yang belum tah? Oh iya Mbak Alia ada. Nggih. Saya coba share screen nggih, Bu. Coba nanti kalau nggak bisa ya udah dibantu temennya aja ya Mbak. Nggih, Ibu. Sambil nanti dikondisikan kalau saat ujian ya, saat ujian barangkali Mbak Alia mungkin di mana Mbak Alia apa? Guru apa? Humas, Ibu. Dan Mas, nanti dari kantornya bisa membantu ya Mbak supaya pas ini pengujinya nggak lama nungguinnya ya. Nggih. Sudah muncul apa belum ya, Bu? Iya, masih kayaknya masih. Oh ya, ini udah muncul Mbak. Oke, Sampun. lihat. Nggih. Bentar, ini kamu munculnya 2 layer. Sebentar saya bisa. Oh, berarti dari Mbak Alianya ini. Ini di sini tak Oh, settingannya nggih. tak ganti, tapi Bentar, Ibu. Saya stop share dulu. heeh.
Ngapunten Ibu, apa sudah muncul? Ya. Yang sebelah kiri di close saja itu, Mbak. Yang sebelah kiri. Manajemen ASN. Oke, keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3. Coba scroll ke bawah, Mbak. Oke. Lanjut ke matriks. Nggih. Matriks kegiatan. Terus APKL, USG udah kan, Fisbon. Fisbonmu belum toh, Mbak? Sudah Ibu. Sudah. Nggih. Sampun. Oke. Berikutnya matriks. Terus turun Prof. Ya, lanjut. Identifikasi isu. Core isu terpilih. Belum optimalnya. Sebentar, Mbak, tak wacana sih. Pemanfaatan website kantor Kementerian Agama Kabupaten Oh, nggih. ditunjukkan dengan belum adanya. Ke bawah, Mbak, ke bawah. Belum adanya artikel edukasi dan infografis layanan sebagai sarana informasi publik. Optimalisasi website kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri melalui artikel edukasi dan infografis layanan. Optimalisasi website melalui artikel edukasi dan infografis layanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri gitu ya, Mbak ya. Oh, nggih. Kantor kementeriannya ditaruh di belakang nggih, Bu. Iya, pakai di tapi ya, itu logusnya. Nggih. Kalau ngapunten Ibu, untuk Optimalisasi gimana? isunya ini Isunya redaksinya napa terlalu panjang apa mboten nggih, Bu? Isu yang diangkat niki nggak injih. masalah kalau isu itu nggak masalah. Ini judulnya Oh, optimalisasi nggih. website apa ya? Optimalisasi eh, pengelolaan website gitu mungkin, Mbak. Oh, Optimalisasi nggih. Nggih. pengelolaan website melalui artikel edukasi dan infografis layanan di kantor Kementerian Agama gitu ya. Nggih. Oke, coba tak lihat kegiatanmu apa saja. Loh, kok baru ini? Kayaknya kamu kebalik mungkin, Mbak. Fishbone-mu letaknya ada di mana itu? Nggih, Bu. Ini Fishbone-mu, kemarin saya mergernya kebalik. oh ya, Fishbone itu setelah PKL, USG, Fishbone, baru yang ini tadi, Mbak, Matrix ini. Nggih, nggih ngapunten Ibu. Ya, Tadi oke. mergernya Melakukan terbalik. konsultasi dengan mentor terkait rencana optimalisasi website, konsultasi, melakukan koordinasi, mendengarkan dan menindaklanjuti saran dan masukan. Oke, lanjut. Mengumpulkan data-data yang menjadi kebutuhan, membuat data, menyusun. Oke, lanjut. Menyusun dan menulis konten. Oke, nanti sama-sama ya Mbak ya, diluruskan ya. Nggih, siap Ibu. Nah, siapa tadi? Mas Apri ya, yang ininya berakhlaknya. Mungkin nanti bisa dirapikan ya Mas. Ini kayak gini kan mudah. Oh, berorientasi pelayanan, apa penjelasannya? Akuntabel, apa penjelasannya? Gitu ya. Nggih, Bu. Siap. Oke, lanjut. Mengunggah konten ke website. Oke, berikutnya. Melakukan monitoring pelaksanaan, melakukan konsultasi, menyusun instrumen monitoring dan evaluasi,
melaksanakan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi dan monitoring, menentukan rencana tindak lanjut. Pakai apa? Monitoring evaluasinya Mbak Alia pakai apa, Mbak? Nah, gitu. Untuk instrumennya itu belum dikoordinasikan lebih lanjut Ibu dengan mentor. Jadi nanti saya koordinasikan dulu. Nggak usah, ya. Apa. Jadi kalimatnya nggak usah melakukan monitoring dan evaluasi, tapi melakukan evaluasi eh, pengelolaan website gitu. Nah, evaluasinya itu pakai apa gitu? Karena ini kan yang ngerjakan Mbak Alia sendiri, jadi nggak perlu Oke. monitoring misalnya ya. Jadi Oh, melakukan evaluasi pengelolaan website ya. Nah, evaluasinya itu gimana? Mungkin melihat apanya, Mbak? Melihat pengguna dari website barangkali ya. oke. Kira-kira meningkat atau tidak setelah ada unggahan-unggahan ya, postingan-postingan baru yang menarik mungkin seperti itu kan? Oke, oke, Ibu. Dengan melihat jumlah pengunjungnya, apa selain viewer mungkin barangkali yang follow atau apa gitu ya Mbak ya. Kalau kalau di website apa sih ya jumlah kunjungan ya. Oke, viewer jumlah kunjungan ngoten Ibu. Mm. Nah itu yang mau jadikan bahan evaluasi. Jadi nggak usah apanya nggak usah banyak-banyak. Satu misalkan nggak usah konsultasi dengan mentor lagi, langsung saja melakukan evaluasi menggunakan apa? Atau melakukan evaluasi dengan melihat viewer pada website. Yang kedua, melakukan analisis hasil dari tadi evaluasi. Ketiga, memberikan rekomendasi tindak lanjut. Udah cukup itu. Gitu ya. Oke. Oke, Ibu siap. Mohon izin bertanya boleh Ibu? Ya, silakan. Nih, Mana? ini nanti kan saya rencananya kalau di kantor saya ada 7 seksi, Bu. Nah, saya rencananya ingin membuat 7 artikel, tapi untuk infografisnya itu nanti kalau dalam waktu 1 bulan, sepertinya kalau 7 infografis juga kurang, nih waktunya kurang cukup. Jadi misal saya bikin artikelnya 7, tapi infografisnya 3, ini kok enggak apa-apa, Bu? Atau pribadi? Oh, kalau enggak, infografisnya 7 itu per masing-masing seksi ya. Nggih, nanti Buat saja rencananya. infografis yang secara umum tentang kantor kementerian ini, Mbak. Infografis tentang apanya yang secara umum. Oh, nggih. Iya, itu aja. Nanti kalau yang per seksi nanti tahapan berikutnya saja. Kalau tidak gitu kan nggak apa-apa. Oh, nggih, nggih, siap. Masing-masing seksi itu gini, masing-masing seksi itu kan ada tim istilahnya apa ya? Adalah tim apa? Bisa jadi Mbak Alia kalau mau kerjasama dengan teman-teman yang ada di masing-masing seksi juga boleh kalau mau unggah apa namanya infografis per seksi kerjasama dengan mereka gitu. Bisa nggak kira-kira? Karena kerjasama nanti yang disuruh Nggih, bikin Mbak Alia ya. nggih, bisa. Kalau nggak memungkinkan Nanti bikin. datanya minta ke seksi. Kalau nggak memungkinkan bikin aja Oke, infografis yang secara umum tentang kantor Kementerian Agamamu itu loh Mbak, gitu ya. Nggak oke, usah oke, siap. menyusahkan diri, yang bisa saja dilakukan di 1 bulan itu, gitu ya. Oke. Kalau untuk artikel pribadi itu per Nanti seksi ini Bu? iya nggak apa-apa juga sih. Oke, Ini kan nggak apa-apa nggih. tujuannya kan untuk pengelolaan website supaya lebih optimal, ya kan? Nggih, Eh, nggih. Nah itu Mbak Alia rencana ada menambahkan apa fitur apa atau hanya upload konten saja atau ada menambahkan fitur apa yang ditambahkan gitu? Itu nanti ada menu baru Bu terkait layanan infografis itu sudah ada, tapi untuk yang artikel edukasinya belum ada. Jadi nanti koordinasi dengan Prakom untuk menambahkan menu itu. Ngoten. Iya itu maksudnya. Nah, menambahkan menu baru lah berarti kalau nambahin menu baru kan otomatis ya automatically Mbak Alia akan intervensi menu baru itu toh nggak mungkin kita bikin menunya tok tapi terus nggak dieksekusi ya artinya tidak Nggih. diisi gitu barangkali. Ya itu fokus pada itu aja fitur baru yang dibuat, Mbak Alia mengelola fitur tersebut, kemudian dilihat
hasilnya selama 1 bulan itu apakah ada peningkatan untuk viewernya atau untuk apanya gitu. Jadi kita membuat konten-konten yang tentunya mungkin menarik gitu ya Mbak ya. Nggih, nggih. Ya, gitu ya. Nggih. Oke, bisa Terima stop kasih there. banyak, Ibu. Ya, Nggih. ada lagi yang mau tanya sampai pegel-pegel. Mas, Mbak, aku sampai pagi. Oke, ada yang lainnya? Cukup? Cukup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh via WA grup adik-adik ya. Semangat, semoga semuanya diberikan sehat selalu ya. Kalau nggak sehat nggak bisa ngerjakan rancangan aktualisasinya, nggak rampung ya. Jadi mudah-mudahan sehat semua ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan setiap tahapan adik-adik ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ibu. Matur nuwun, Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi Senin Mas Las.